you know that in The Big Short, as investors walk into Scion Capital, they pass by the real Michael Burry, the man Christian Bale plays in one of the characters the movie is based on? Mortgage-backed securities biasanya disebut jaminan berbasis mortgage, yaitu jenis jaminan yang didukung aset yang dijamin dengan hipotek atau sejumlah koleksi hipotek. Cara kerja MBS ini, MBS dapat membeli dan dijual melalui broker dan investasi minimum bervariasi di antara emiten. MBS ini ada dua jenis, yang pertama pass-through, yang kedua collateralized mortgage obligation. Yang pertama, pass-through terbangun berdasarkan kepercayaan di mana pembayaran hipotek dikumpulkan dan dikirimkan ke investor. Pass-through biasanya telah menyatakan jatuh tempo 5, 15, dan 30 tahun. Lama rata-rata jaminan pass-through mungkin kurang dari jatuh tempo yang dinyatakan, tergantung pada pembayaran pokok dari hipotek. Jenis MBS yang kedua, yaitu CMO, terdiri dari beberapa kumpulan sekuritas yang dikenal sebagai irisan atau porsi. Porsi diberi peringkat kredit dan tingkat suku bunga yang dikembalikan ke investor bergantung pada porsi. Contohnya, kumpulan sekuritas dalam tahap penjaminan senior biasanya memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada pada tahap tanpa jaminan, ketika tingkat risiko yang rendah telah diasumsikan dalam tahap penjaminan senior. Ketika seorang investor berinvestasi pada jaminan yang didukung hipotek MBS, pada dasarnya dia meminjamkan uang ke pembeli rumah atau bisnis. MBS adalah cara bank regional yang lebih kecil untuk meminjamkan hipotek kepada pelanggannya tanpa harus khawatir apakah nasabah memiliki aset untuk menutupi jaminan tersebut atau sebaliknya, yaitu bank bertindak sebagai perantara antara pembeli rumah dan pelaku pasar investasi. Supreme Rate Adjustable Mortgage. Seperti yang teman-teman udah tahu, di film The Big Short ada istilah Supreme Adjustable Rate Mortgage. Apa sih Supreme Adjustable Rate Mortgage ini? Nah, jadi warga di Amerika pada saat itu tuh ingin membeli rumah atau properti. Nah, tentunya tidak semua orang memiliki uang tunai untuk membayar properti atau rumah tersebut secara cash. Nah, mereka akan mengajukan pinjaman, yaitu KPR atau kredit pemilikan rumah kepada bank. Nah, untuk memberikan KPR ini, bank memiliki suatu pedoman, yaitu rating score atau yang dikenal dengan skor FICO. Secara umum, sebenarnya KPR ini memiliki dua tingkatan, yaitu prime mortgage dan subprime mortgage. Di mana kalau prime mortgage ini, yaitu kredit diberikan kepada nasabah yang tingkat pengembaliannya baik. Dan sedangkan kalau subprime rate mortgage itu kebalikannya, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang tingkat pengembaliannya tuh buruk atau pendapatannya juga rendah. Jadi kemungkinan untuk pembayaran angsuran tuh bisa terjadi kredit macet gitu. Nah, untuk si subprime mortgage ini ada 4 tipe, yang salah satunya yaitu adjustable rate mortgage. Nah, sebenarnya untuk subprime rate mortgage ini yaitu pinjaman yang diberikan awalnya tuh suku bunganya rendah, tapi nanti suku bunganya tuh akan menyesuaikan kondisi pasar properti. Nah, misalkan kalau ada nasabah yang awalnya diberikan suku bunga 6%, tapi karena pada saat itu di Amerika sedang naik permintaan akan rumah atau properti, jadi suku bunganya bisa dinaikkan hingga 13% atau sebagainya sesuai dengan ketentuan pada saat itu. Sesuai dengan ketentuan juga bank-bank di Amerika pada saat itu secara masing-masing. Nah, menyambung dengan kondisi pasar properti di Amerika pada saat itu sedang meningkat. Tentunya suku bunga juga akan meningkat, ya kan? Karena kan seperti disebutkan, karena suku bunga itu akan mengikuti kondisi pasar. Nah, pada saat itu bank juga menawarkan istilah adjustable payment, yaitu nasabah diberikan kesempatan untuk top up pinjaman. Wah, padahal pada saat itu suku bunganya tinggi gitu. Nah, seperti yang kita tahu, karena adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan ini, tentunya banyak orang yang bisa memiliki rumah, seperti penari di klub, bisa memiliki KPR secara bersamaan, bahkan memiliki beberapa. Terus kemudian ada KPR yang dengan nama anjing pemiliknya, terus kemudian dari satu komplek yang ada 100 perumahan, hanya 4 rumah yang ditempati. Nah, lalu
Kenapa sih alasan Bank Amerika tuh tetap memberikan subprime adjustable rate mortgage, padahal udah tahu nih kemungkinan bayarnya juga akan sulit, bahkan mungkin tingkat pengembaliannya juga sulit gitu kan. Nah sebenarnya tentunya pasti bank manapun tujuannya itu untuk meraup keuntungan. Nah, faktor yang mendorong bank di Amerika memberikan subprime rate mortgage tuh pada saat itu yang pertama, seperti yang kita tahu nih, pada saat itu permintaan rumah dan properti meningkat. Otomatis bagi bank ini adalah kesempatan untuk menawarkan KPR. Yang kedua, pada saat permintaan properti dan rumah meningkat, tentunya ini akan mendorong suku bunga juga akan meningkat. Karena pada saat itu awalnya suku bunga rendah, suku bunga pinjaman rumah ini gitu. Dengan ini tentunya menjadi peluang bagi bank untuk menaikkan suku bunga. Mengacu pada pengertian subprime adjustable rate mortgage bahwa suku bunga awal rendah, kemudian suku bunga selanjutnya akan mengikuti kondisi pasar, apalagi pada saat itu kondisi pasar properti sangat kuat sehingga suku bunga dapat dinaikkan oleh bank. Terus yang ketiga, pada saat itu banyak investor yang mencari investasi yang lebih menguntungkan, yaitu pinjaman hipotek subprime dengan memberikan peluang yang menarik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, bank-bank dapat membiayai pinjaman hipotek subprime, kemudian menjual pinjaman tersebut kepada investor sebagai sekuritas yang dapat diperdagangkan. Sebenarnya karena adanya subprime rate adjustable inilah yang menyebabkan awalnya runtuhnya perekonomian Amerika pada tahun 2008. Karena banyak nasabah yang tidak sanggup membayar pinjaman mereka, seperti yang tadi udah disebutkan, bahkan ada orang yang memiliki beberapa pinjaman KPR secara bersamaan sekaligus gitu loh. Nah, sehingga harga rumah dan properti itu menjadi rendah dan banyak orang yang kehilangan rumah yang menjadi tunawisma secara besar dan bersamaan. Seperti penjelasan sebelumnya, kita sempat menyinggung skor FICO atau FICO Score. Jadi apa sih sebenarnya FICO Score itu? Nah, FICO itu kepanjangan dari Fair Isaac Corporation. Nah, FICO Score ini merupakan jenis skor kredit yang digunakan oleh bank untuk menentukan seberapa besar kemungkinan seseorang untuk membayar pinjaman mereka secara tepat waktu. FICO Score ini menggunakan informasi dari catatan kredit individu, termasuk pembayaran tagihan, jumlah hutang yang belum dibayar, dan waktu ketika hutang tersebut dibuat. FICO Score biasanya berkisar dari antara 300 hingga 850. Semakin tinggi skor, artinya semakin baik riwayat kredit mereka dan semakin mampu nasabah melunasi pinjamannya. Nah, sebelumnya kan sempat disinggung juga ada 4 tipe subprime mortgage, yang salah satunya yaitu adjustable rate mortgage ya, yang sudah seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi keempatnya itu sebenarnya yang pertama ada interest only mortgage, terus yang kedua ada fixed rate mortgage, yang ketiga adjustable rate mortgage, yang keempat dignity mortgage. Krisis keuangan global tahun 2008 memang berdampak pada perekonomian Indonesia. Beberapa dampak antara lain. Yang pertama, melemahnya nilai tukar rupiah. Akibat dari krisis keuangan global, investor asing menarik investasinya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Akibatnya harga barang impor menjadi lebih mahal dan mengakibatkan inflasi. Yang kedua, menurut pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 4,5%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,1%. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya investasi, menurunnya konsumsi masyarakat, dan menurunnya ekspor barang dan jasa. Yang ketiga, terjadinya PHK dan penarikan tenaga kerja. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akibat dari krisis ini, sehingga harus melakukan PHK dan pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatnya misi dan aksi. Akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan PHK, angka misi dan aksi meningkat. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah. Yang kelima, terjadinya krisis likuiditas pada perbankan. Beberapa perbankan di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas akibat penarikan dana oleh nasabah. Pemerintah Indonesia kemudian memberikan bantuan dana ke sejumlah bank untuk memperkuat likuiditas mereka.
Krisis keuangan global 2008 memiliki dampak signifikan pada ekonomi Cina. Meski secara umum Cina dianggap lebih mandiri secara ekonomi daripada negara-negara lainnya. Meskipun Cina tidak terlalu terpengaruh oleh krisis tersebut pada tahap awal, tetapi ketika krisis semakin parah, dampak terasa semakin kuat di Cina. Salah satu dampak langsung dari krisis 2008 adalah penurunan permintaan global terhadap produk-produk Cina, terutama produk elektronik, barang-barang konsumen, dan mobil. Penurunan permintaan ini mengakibatkan penurunan produksi di sektor-sektor ini dan menurunkan kinerja ekspor Cina. Selain itu, penurunan saham pasar global juga mempengaruhi saham pasar Cina dan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi investor. Namun, pemerintah Cina mengambil langkah-langkah yang efektif untuk merespon krisis tersebut, termasuk mempercepat pengeluaran infrastruktur dan mengurangi suku bunga yang menghasilkan mengurangi dampak negatif krisis. Selain itu, konsumsi domestik di Cina yang terus meningkat, yang membantu mengurangi ketergantungan Cina pada ekspor dan memperkuat ekonominya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu krisis keuangan 2008 di Amerika Serikat. Krisis keuangan 2008 di Amerika Serikat adalah salah satu krisis ekonomi terbesar yang pernah terjadi di dunia. Dalam krisis tersebut, sektor perbankan dan pasar keuangan mengalami tekanan yang sangat besar dan banyak orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Untuk bangkit dari krisis tersebut, Amerika Serikat melakukan beberapa tindakan penting, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, stimulasi ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan paket stimulasi ekonomi senilai miliaran dolar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada paket stimulasi ini mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, pemotongan pajak, dan insentif untuk bisnis. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter, Federal Reserve atau the Fed. AS menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan meningkatkan likuiditas pasar. The Fed juga melakukan program pembelian aset atau quantitative easing untuk meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Yang ketiga, ada bailout. Pemerintah AS memberikan dana bailout atau penyelamatan kepada lembaga keuangan besar seperti Bank of America, Citigroup, dan IAG. Dengan penyelamatan ini, pemerintah mencegah kebangkrutan lembaga-lembaga ini yang memperburuk krisis. Dan yang keempat, yaitu reformasi keuangan. Setelah krisis, AS melakukan reformasi keuangan untuk mencegah terulangnya krisis di masa depan. Reformasi ini mencakup peraturan baru untuk sektor keuangan dan lembaga-lembaga keuangan yang lebih ketat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kombinasi dan tindakan-tindakan tersebut membantu AS untuk bangkit dari krisis keuangan di tahun 2008. Meskipun pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang cukup lama, namun perekonomian AS kembali stabil dan tumbuh seiring waktu berjalan. Oke, Credit Default Swap atau CDS ini adalah seperti asuransi untuk melindungi seseorang atau suatu entitas dari risiko gagal bayar pada pinjaman atau surat utang. Nah, dalam CDS ini, pembeli proteksi akan membayar premi kepada penjual proteksi untuk mendapatkan perlindungan. Jika pihak yang mengeluarkan pinjaman atau surat utang ini itu gak bisa membayar atau dia mengalami gagal bayar, itu dia si pembeli proteksinya akan menerima pembayaran ganti rugi dari penjual proteksi. Nah, CDS ini juga dapat digunakan sebagai bentuk proteksi atau sebagai alat spekulasi dalam pasar keuangan yang biasa digunakan oleh seperti investor perusahaan, atau juga analisis keuangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu cara kerja Credit Default Swap. Yang pertama, mereka akan membuat kontrak CDS. Si pihak pembeli proteksi dan pihak penjual proteksi itu akan membuat kesepakatan dalam suatu kontrak CDS. Kontrak ini biasanya berisi ketentuan mengenai entitas acuan atau reference entity. Nah, entitas acuan itu apa sih? Entitas acuan adalah pihak yang mengeluarkan pinjaman atau surat utang yang dijadikan sebagai objek proteksi.
Selain itu, terdapat juga premi yang harus dibayar oleh pembeli proteksi kepada penjual proteksinya. Jumlah yang harus dibayar atau national amount yang dijamin, serta ketentuan terkait gagal bayar yang akan memicu pembayaran ganti rugi. Jadi semuanya akan tertera dalam kontrak tersebut. Yang selanjutnya itu ada pembayaran premi. Jadi si pembeli proteksinya itu harus membayar premi kepada penjual proteksi sesuai dengan ketentuan yang udah ada di kontrak CDS. Premi biasanya dibayarkan secara periodik, misalnya setiap bulan atau setiap tahun, dan besaran premi ini tergantung dari risiko gagal bayar dari si entitas acuan yang tadi objek itu. Nah, semakin tinggi risiko gagal bayar, maka semakin tinggi juga premi yang harus dibayarkan oleh pembeli proteksi. Selanjutnya itu ada proteksi terhadap risiko gagal bayar. Jika si entitas acuannya ini mengalami gagal bayar sesuai dengan ketentuan yang ada di kontrak CDS, maka pembeli proteksi berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi dari penjual proteksi. Pembayaran ganti rugi ini biasanya dilakukan dalam bentuk selisih antara jumlah national amount yang dijamin dan nilai nominal yang diterima oleh pemegang CDS setelah entitas acuan gagal bayar. Nah, yang terakhir itu ada penyelesaian CDS. Proses penyelesaian CDS ini tergantung pada ketentuan dalam kontrak CDS. Jadi semuanya itu tuh sudah terdapat dalam kontrak CDS. Ada dua metode penyelesaian yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah cash settlement dan physical settlement. Pada cash settlement, pembayaran ganti rugi akan dilakukan dalam bentuk uang tunai berdasarkan perbedaan antara national amount dan nilai entitas acuan yang gagal bayar. Sedangkan pada physical settlement, pemegang CDS menerima surat utang entitas acuan yang gagal bayar sebagai ganti rugi. Jadi dia hanya menggantikan. Lalu penting untuk diingat bahwa CDS adalah instrumen keuangan yang kompleks dan melibatkan risiko. Sehingga sebelum menggunakan CDS atau produk keuangan lainnya, disarankan untuk memahami risiko yang terkait dan berkonsultasi dengan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten. Oke, apa itu CDO? CDO itu adalah Collateralized Debt Obligation yang merupakan sekuritas yang berasal dari sekuritas lain. CDO menggunakan dana yang dikumpulkan dari investor untuk membeli utang, atau bisa disebut sebagai pembayaran pokok dan bunga dari hutang tersebut yang menciptakan aliran pendapatan yang digunakan untuk membayar investor. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan membagikan kewajiban yang mendasari ke dalam tingkat risiko yang berbeda. Atau tahap CDO ini menawarkan berbagai produk keuangan yang memberikan opsi risiko dan pengembalian yang berbeda dari berbagai investor. CDO adalah kategori terluas dari jenis investasi keuangan. Kompleks ini yang terdapat apa saja mulai dari hipotek hingga hutang kartu kredit dan dalam bentuk CDO tertentu. Bentuk CDO tertentu ini bisa dibuat hanya dengan menggunakan satu jenis hutang, misalnya pinjaman bisnis atau hipotek. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan dari krisis finansial yang terjadi di tahun 2008, krisis moneter yang terjadi di tahun 1998, dan juga resesi pandemi COVID-19. Nah, krisis moneter 1998 ini berawal dari negara tetangga Indonesia, yaitu Thailand, di mana negara tersebut memiliki tingkat suku bunga 10% per tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan negara Jepang yang hanya memiliki tingkat suku bunga 2% per tahunnya. Nah, pada tahun 1990-an, di mana terjadinya ketimpangan antara kedua tingkat suku bunga ini, akhirnya negara Thailand memutuskan untuk melakukan bisnis di bidang forex atau perusahaan valuta asing. Nah, dari hal tersebut, maka perusahaan Thailand tersebut akan menyalurkan uang segar tersebut kepada masyarakat Thailand dengan memperoleh return keuntungan sebesar 10%. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan adanya cadangan dana tersebut, maka bertumbuhlah ekonomi Thailand berada di kisaran 8%. Nah, ternyata di tahun 1995 muncullah negara Cina dengan perkembangan ekonominya.
yang menjadi pesaing dari negara Thailand. Sehingga negara Thailand tersebut mengalami penurunan dari kegiatan ekspor impor. Nah, ketika saat itu terjadi, maka terjadinya kesulitan ekonomi untuk masyarakat Thailand membayarkan tingkat suku bunga dan mengalami kredit macet. Nah, ketika itu akhirnya pemerintah Thailand pun memutuskan untuk menggunakan cadangan devisanya. Namun yang namanya cadangan devisa pasti akan memiliki keterbatasan, sehingga pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk membiarkan nilai tukar mata uang baht terhadap mata uang dolar mengambang begitu saja sampai mengalami kejatuhan. Hal ini pun dilihat oleh para investor asing. Nah, ketika itu investor asing memutuskan untuk tidak berinvestasi lagi pada negara Thailand. Begitu juga hal ini berdampak domino kepada negara Asia Tenggara lainnya, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara berkembang lainnya yang berada di Asia. Nah, karena krisis moneter yang terjadi di tahun tersebut, akhirnya Indonesia di tahun 1997 pun mengalami dampaknya. Dan hal ini berimbas pada pengurangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, yang mana sebelumnya dolar itu di angka Rp2.000 untuk 1 dolar Amerika hingga menyentuh di angka Rp16.000 untuk 1 dolar Amerika. Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan dan juga institusi finansial yang berada di Indonesia. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan memiliki utang sebesar 2 miliar. Karena adanya peningkatan nilai tukar rupiah yang sangat drastis ini, maka nilainya bisa meningkat sampai 16 miliar rupiah. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya krisis finansial di tahun 2008. Krisis finansial ini bermula terjadi pada sektor finansial, di mana dasar pemicunya itu adalah KPR di Amerika yang membengkak sangat besar dan banyak masyarakat di Amerika yang tidak sanggup untuk membayar tagihan KPR-nya. Hal ini membuat aliran dana di institusi keuangan seluruh dunia menjadi macet. Hal ini bermula dari masyarakat yang berada di Amerika yang ingin memiliki properti ataupun rumah sendiri yang dikenal dengan istilah American Dream. Namun ternyata institusi keuangan yang memberikan KPR ini kepada masyarakat tidak mempertimbangkan kelayakan KPR-nya terlebih dahulu. Banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, kerjanya serabutan, itu mampu untuk membeli KPR rumah tersebut. Dan di sisi lain, untuk salesman ataupun penjual dari KPR rumah tersebut hanya mementingkan pencapaian target dan juga bonus, tanpa memperhatikan kelayakan kredit macet dari masyarakat. Hal ini membuat institusi keuangan di Amerika untuk menjamin surat utang kredit rumah sebagai bagian dari portofolio investasinya untuk dijual kepada nasabah retail. Dikarenakan harga rumah yang terus semakin meningkat setiap tahunnya, maka surat utang berharga ini akan mengalami kenaikan nilai dari segi investasi. Dan juga misalkan ada masyarakat yang memiliki KPR namun tidak mampu membayar cicilan kreditnya, maka surat utang kredit rumah tersebut dapat dijualkan dan mampu untuk menutupi cicilan kredit KPR tersebut. Di sisi lain, pemerintah Amerika juga mengikutsertakan bank tabungan yang tugasnya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk kegiatan transaksi penyaluran dana sehari-hari diikutsertakan juga dalam investasi beresiko besar ini. Dan kalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika masyarakat memiliki kredit macet yang sangat besar, maka Amerika akan mengalami kejatuhan. Dan juga untuk perusahaan asuransi yang mengharuskan adanya klaim atas kredit macet tersebut pun mengalami likuiditas karena keterbatasan uang yang dimiliki untuk membayar klaim terhadap kredit macet yang terjadi di Amerika. Nah, karena adanya krisis finansial 2008 ini,
berdampak tidak hanya di negara Amerika, tetapi juga berdampak pada negara-negara lainnya. Nah, yang terakhir itu resesi global akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Mungkin dari kalian beberapa ada yang mengetahui bahwa wabah penyakit pandemi COVID-19 ini berasal dari China pada Desember tahun 2019 lalu, di mana penyebaran dari COVID-19 ini melalui saluran pernafasan. Adanya kegiatan sosial seperti penerbangan dan juga kunjungan wisata ke negara-negara, maka hal ini akan membuat penyebaran pandemi COVID-19 menjadi semakin lebih cepat menyebar dan juga masuk di Indonesia pada bulan Maret di 2020. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk adanya kebijakan lockdown ataupun PSBB. Nah, karena ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini, maka menyebabkan beberapa sektor yang mengharuskan adanya aktivitas manusia menjadi terganggu, seperti sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan lainnya. Karena adanya pembatasan pada beberapa sektor tersebut, maka menyebabkan adanya penurunan ekonomi dan menyebabkan terjadinya resesi global yang tidak hanya berdampak pada di Indonesia tetapi juga di beberapa dan berbagai negara di seluruh belahan dunia. Jalan-jalan ke Sukabumi. Tidak lupa beli ubi kayu. Sekian dari kami. And thank you.